Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Renata Mertanto dari Pendidikan Biologi 2021 Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum masuk ke dalam praktikum, saya akan menjelaskan apa itu laju reaksi. Tujuan saya melakukan praktikum ini, alat dan bahan yang dibutuhkan, serta langkah-langkah pengerjaan dalam praktikum. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Jangan lupa disimak videonya sampai akhir. Laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi pereaktan akibat bereaksi. Bagi reaktan, laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Sedangkan bagi produk, laju reaksi merupakan bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Laju reaksi seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pagar besi yang berkarat, pelapukan pada kayu, dan ledakan kembang api. Reaksi kimia biasanya terjadi ketika adanya partikel-partikel yang saling bertumbukan. Lalu kenapa sih bisa terjadi suatu tumbukan? Tumbukan terjadi ketika ada dua molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Untuk menghasilkan tumbukan yang efektif, haruslah terdapat orientasi tumbukan partikel yang tepat. Orientasi itu sendiri adalah arah atau letak posisi suatu partikel yang bertumbukan. Tujuan saya melakukan praktikum ini yang pertama adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, diantaranya konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Lalu yang kedua, melihat reaksi yang terjadi pada percobaan-percobaan yang nantinya akan dilakukan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah gelas plastik, cuka, cangkang telur kasar, dan cangkang telur halus. Air sebanyak 100 ml, sendok, dan yang terakhir ada stopwatch. Pertama-tama masukkan 1 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Lalu masukkan air 50 ml ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu masukkan cangkang telur kasar ke dalam gelas pertama dan cangkang telur halus ke dalam gelas kedua. Lalu nyalakan stopwatch selama 10 menit dan lihat perubahannya. Dari hasil praktikum pada faktor luas permukaan, didapatkan bahwa cangkang telur yang halus, kulitnya mengelupas lebih dulu dibandingkan cangkang telur yang kasar. Hal ini dikarenakan cangkang telur yang halus memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan cangkang telur yang kasar. Maka, semakin besar luas permukaannya, maka frekuensi tumbukan yang terjadi semakin besar. Inilah yang menyebabkan reaksi semakin cepat terjadi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah botol plastik, balon, cuka, corong, lalu sendok teh dan sendok makan. Pertama, masukkan 1 sendok cuka ke dalam masing-masing botol. Masukkan baking soda ke dalam balon menggunakan corong dengan balon hijau, 1 sendok baking soda, dan balon pink dengan 3 sendok baking soda. Setelah itu, taruh masing-masing balon di atas tutup botol. Tuangkan baking soda ke dalam botol dan lihat reaksinya. Pada percobaan faktor konsentrasi didapatkan hasil bahwa pada balon pink dengan diberikan 3 sendok baking soda lebih besar dibandingkan balon hijau yang diberikan 1 sendok baking soda. Hal ini terjadi karena semakin banyak baking soda yang diberikan, maka semakin padat larutan yang dihasilkan, sehingga molekul-molekul tersebut semakin tinggi intensitasnya saling bertumbukan.
Intensitas yang tinggi pada tumbukan antar molekul inilah yang mengakibatkan laju reaksi terjadi semakin cepat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah gelas plastik, cangkang telur kasar, cuka, sendok, gelas ukur, air panas, air dingin, stopwatch. Pertama, masukkan 4 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Lalu masukkan 100 ml air panas ke dalam gelas yang pertama dan 100 ml air dingin ke dalam gelas yang kedua. Setelah itu, masukkan cangkang telur ke dalam masing-masing gelas. Atur stopwatch selama 10 menit dan lihat reaksinya. Pada percobaan faktor suhu, didapatkan hasil bahwa cangkang telur yang ditempatkan di suhu yang panas lebih cepat naik ke permukaan dan kulit pada cangkang telurnya lebih cepat terkelupas dibandingkan pada suhu di air yang dingin. Hal ini karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula gerak antar partikelnya. Hal ini pula yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 3 buah gelas plastik, cuka, pemutih, sendok, dan penjepit kertas. Pertama, masukkan pemutih ke dalam gelas 1 dan gelas 3. Lalu masukkan cuka 4 sendok makan ke dalam gelas 1 dan gelas 2. Setelah itu, masukkan penjepit kertas ke dalam masing-masing 3 gelas. Tunggu selama 1 jam dan lihat reaksi yang terjadi. Pada percobaan faktor katalis didapatkan hasil bahwa pada gelas pertama yang berisi pemutih dan cuka mengalami pengkaratan lebih cepat dibandingkan 2 gelas yang lainnya. Pada gelas yang kedua yang hanya berisi cuka, terjadi pengkaratan tetapi sangat tipis sehingga tidak terlalu terlihat. Lalu pada gelas yang ketiga yang hanya berisi pemutih, terjadi pula pengkaratan lebih cepat dibanding gelas yang kedua, tetapi lebih lambat dibandingkan gelas yang pertama. Hal ini dikarenakan cuka bersifat katalisator, yang artinya cuka di sini berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dan terjadinya pengkaratan, sedangkan pemutih di sini berfungsi sebagai oksidasi pada besi. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, semakin halus atau semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar pula frekuensi tumbukan yang terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat pula terjadi. Yang kedua, semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka semakin besar pula molekul yang ada di dalamnya, sehingga tumbukan antar molekul semakin sering terjadi dan mempercepat laju reaksi. Yang ketiga, semakin tinggi suhu, maka gerak partikel akan semakin cepat dan akan mempercepat laju reaksi pula. Dan yang terakhir, cuka sebagai katalisator membuat reaksi akan menjadi semakin cepat. Reaksi tersebut adalah pengkaratan. Sekian video praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.